Syafira. Prof, Ya. pandangan Prof gitu ya, pandangan LPJK begitu Ya. terkait program infrastruktur pemerintahan Prabowo yang akan fokus pada kedaulatan pangan. Seperti apa? Iya, jadi pertama kami menyambut gembira dan apresiasi kepada Bapak Presiden. Jadi Syafira, LPJK sebagai lembaga non-struktural yang berada di bawah Kementerian PU. Dulu di Kementerian PUPR, sekarang kan Kementerian PUPR ada dua, dibagi dua, yaitu Kementerian PU dan Kementerian PKP. Kami ada di Kementerian PU. Jadi memang yang pertama adalah Kementerian PU juga masih memegang teguh dan berbasis kepada program pembangunan konstruksi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Jadi legacy dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan memang betul dalam RDP dengan Komisi 5 yang lalu Bapak Menteri ya menyampaikan bahwa kita akan fokus kepada pembangunan infrastruktur pangan, betul ya. Tapi intinya Syafira adalah bagaimana kita memastikan keberlanjutan yang lalu dan ke depan dengan memfokuskan kepada penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang mendorong untuk pangan sebagai arah dari visi Bapak Presiden. Mungkin itu ya. Oke, Ya. artinya kan memang ada perubahan program prioritas ya Prof ya. Nah, artinya memang apakah dengan adanya perubahan program prioritas ini akan ada rencana revisi regulasi ataukah memang ada revisi kebijakan konstruksi tentunya untuk mempercepat pembangunan lebih strategis? Ya, jadi intinya pemerintah sudah menetapkan RPJPN 2025-2045. Itu sudah ada ya dengan memfokuskan 8 agenda pembangunan dan memang kita komitmen di sana. Nah, namun dalam diskusi dengan DPR beberapa waktu yang lalu memang sudah akan ada arah satu penyempurnaan pengembangan gitu ya, memaksimalkan kebijakan yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017. Oke, artinya poin-poin sudah ada yang mau dirubah ya? Betul, termasuk juga dengan posisi LPJK kira-kira demikian ya. Karena dalam 4 tahun terakhir kami sebagai pengurus LPJK, dulu LPJK kan di masyarakat Syafira. Ya. Sekarang ada di pemerintah, kami merasakan benar dan masyarakat tentunya merasakan benar manfaat dan dampaknya layanan kami, layanan pemerintah untuk penyelenggaraan jasa konstruksi. Kalau bicara jasa konstruksi, Syafira, bicaranya hulu sampai hilir. Semua kita pastikan tercapai begitu ya. Nah, kalau bicara hulu kan ada beberapa faktor. Sumber daya manusia, badan usaha yang oke, kemudian rantai pasok, dan teknologi. Betul ya? Dan ujung di hilirisasi itu nanti seperti arah bagaimana Bapak Presiden memastikan arah pembangunan pangan itu tercapai. Nah, memang ini kami masih dalam proses memastikan semuanya berjalan dengan baik. Namun kita pastikan bersama keberlanjutan yang sudah dikerjakan dengan baik bersama masyarakat tetap berjalan lagi ke depan. Bagaimana LPJK ini memastikan begitu ya keterpaduan antara pembangunan infrastruktur pangan tentunya dengan wilayah-wilayah yang memang tentu saja sentra produksi pangan. Iya, jadi Syafira, kalau kita lihat roadmap pembinaan konstruksi 2045, yaitu visinya terwujudnya industri konstruksi unggul yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, bagaimana arah Bapak Presiden sekarang itu tercapai untuk pengembangan infrastruktur pangan? Maka strategi yang penting adalah melibatkan seluruh masyarakat, kedua, pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak bisa kerja sendiri, harus ada peran pemerintah daerah. Dan ini tidak bisa layanannya sektoral. Sifatnya nasional. Kita petakan supaya nanti bagaimana arahan kemudian layanan untuk infrastruktur pangan bisa tercapai. Kira-kira seperti itu ya. Demikian. Oke, kalau misalkan infrastruktur pangan yang bisa tercapai tentu kan harus didukung oleh banyak aspek begitu ya. Lalu gimana nih Prof untuk meningkatkan kapasitas kalau kita lihat tenaga kerja konstruksi begitu ya untuk memenuhi kebutuhan dari pembangunan infrastruktur yang memang akan dibangun sangat besar. Pembangunan infrastruktur itu memerlukan tenaga kerja konstruksi yang kompeten. Itu pasti ya, bersertifikat, badan usaha yang profesional. Lalu bagaimana sistem rantai pasok ini juga memang terintegrasi semua dapat dilayani seluruh Indonesia. Jangan sampai Indonesia Timur kekurangan batu, Indonesia Barat, kemudian kekurangan semen dan seterusnya. Maka ini tidak akan tercapai. Nah, bagaimana pembinaan konstruksi ini penting. Bukan cuma pembangunan, pembinaan. Supaya struktur pembangunan yang ada manusianya, ada badan usahanya itu kokoh. Lalu kedua, mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi ini penting. Ya, bagaimana proses penyelenggaraan dari awal, pembangunan sampai operasional,
semuanya memiliki pengendalian yang oke. Dan terakhir adalah kami mendorong terus, Syafira, bagaimana partisipasi masyarakat. Ya, dengan LPJK ada di pemerintah, tetap PP 14 tahun 2021 sebagai PP dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 memastikan peran masyarakat di depan. Jadi urusan bagaimana pengembangan infrastruktur pangan ke depan juga berbasis dari bottom up juga. Nah, mungkin daerah-daerah masing-masing punya keunikan, betul ya? Karena karya konstruksi kan unik, Syafira. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Nah, tentunya masing-masing daerah punya treatment, ya. Bagaimana rencana induk pengembangan infrastruktur di masing-masing daerah, itu penting kan? Kita lihat contohnya IKN. IKN punya rencana induk, ya, memastikan seluruh sistemnya oke dan segala macam. Sebagai turunan dari Undang-Undang IKN. Nah, kalau belajar dari situ, maka bagaimana memastikan pengembangan infrastruktur pangan bisa tercapai dengan baik, mari. Rencana induk ini kita buat bersama. Dan urusan pengembangan infrastruktur pangan itu lintas kementerian. Tidak hanya Kementerian PU saja, Syafira. Karena ini juga melibatkan kementerian lain dan juga pemerintah daerah. Oke, baik.